Shalom Gereja Oikos Online, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Tuhan dengan segenap suara kita, dengan segenap hati kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami siap untuk menerima anugerah Tuhan, menerima berkat Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapa, kami mau siapkan hati kami, mau bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Amin. Katakan sekali lagi. Oh, I am here, yeah, because of your grace. Oh, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan, oh thank you Jesus, Jesus, thank you Lord, Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Ooh, it's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terakhir kali katakan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos On. Shalom jemaat daripada Gereja Oikos Online, apa kabarnya? Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati saudara, dan saya yakin dan percaya bahwa saudara akan mendapatkan berkat melalui pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita masuk dalam firman Tuhan yang akan diambil di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 dan selanjutnya. Kita akan baca di ayat pertama terlebih dahulu, Yohanes pasal 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Dan kisah yang akan kita dengar, kisah yang akan saya ingin sampaikan adalah penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah beberapa kali dia menampakkan diri. Yang pertama, pada waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada para wanita. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Dan terus kemudian Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus pada saat siang hari sampai sore. Dan terus kemudian Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pada saat mereka berkumpul di ruangan yang tertutup tapi tanpa Thomas. Dan terus kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya, kali ini bersama-sama dengan Thomas yang tidak percaya. Dan sekarang Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di tepi pantai Tiberias. Nah, pantai Tiberias atau pantai atau Danau Galilea itu sama saja, tempatnya sama. Itu adalah berbicara tentang pertemuan di mana pertama kali Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dengan Petrus, dengan Andreas, Yakobus, Yohanes. Itu mereka ada di sana, mereka sedang menangkap ikan, dan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala jiwa. Dan kalau saudara lihat, kisahnya itu mirip sekali dengan panggilan pertama. Banyak orang menafsirkan bahwa di sini murid-muridnya mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat di ayat kedua ya. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Nah, di sini saudara, kenapa Tuhan Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya di pantai Danau Galilea atau Danau Tiberias? Nah, sebelumnya di dalam Markus 16 ayat 7, Tuhan pernah berkata, dan malaikat Tuhan pun mengingatkan kepada murid-muridnya. Demikian Markus 16 ayat 7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia atau Yesus, ini malaikat yang ngomong ya. Yesus mendahului kamu ke Galilea, ke Tiberias. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, nanti sesudah bangkit, temui aku di pantai Galilea, di Danau Galilea. Dan terus kemudian setelah Yesus bangkit, malaikat Tuhan berkata, dan untuk menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, berkata, pergi ke Danau Galilea, seperti yang sudah dia katakan kepada kamu. Kamu akan menemui dia di sana. Jadi murid-murid berkumpul di pantai Danau Tiberias adalah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus sesuai dengan perjanjian yang Yesus adakan sebelum Yesus disalibkan atau sebelum Yesus bangkit. Jadi tujuan mereka ke Danau Tiberias bukan untuk mereka kembali kepada kehidupan yang lama, bukan. Tetapi mereka sedang ada di sana untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tidak memberitahukan kapan jamnya, tepatnya jam berapa, tidak. Hanya bertemu ya aku di sana. Dan terus tadi dikatakan di ayat kedua, ada murid-murid Yesus yang bernama Simon Petrus, Thomas yang tadinya nggak percaya, sekarang dia menjadi percaya. Terus Nathanael, anak-anak Zebedeus 2 orang, dan terus 2 orang muridnya yang lain, namanya tidak disebutkan. Jadi totalnya ada 7 orang muridnya, yang 3 nggak ikut kemana karena jumlah muridnya, murid utamanya 11 orang ya. Dan di sini hanya 7 orang saja yang ada di sana. Lantas kemudian mungkin karena mereka menunggu dan terus kemudian ternyata Yesus belum muncul juga. Lantas kemudian Petrus punya inisiatif di ayat ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Oke, kata Tuhan Yesus, kalian tunggu dulu di sini semua di pantai, tunggu guru kita. Aku pergi menangkap ikan dulu, daripada nganggur kayak gini, nggak ada kerjaan. Ya udah, saya pergi ke menangkap ikan. Lantas kemudian kata yang 6 orang, kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka juga berpikir, daripada kita nunggu nggak jelas dan sampai kapan, ya udah yuk kita ikut aja, nothing tulus, nggak ada salahnya untuk kita pergi ke sana. Mereka berangkat lalu naik perahu, dan terus mereka pergi naik perahu
Dan terus sepanjang malam mereka mencoba menebarkan jala. Dia tebarkan jala sebelah kiri, nggak dapat. Dia tebarkan ke sebelah kanan, nggak dapat. Tebarkan ke depan, nggak dapat. Ke belakang juga nggak dapat. Mereka mungkin kita pergi ke sana lagi, mereka pergi lagi ke sana perahunya. Ternyata dia tebarkan lagi jalannya, nggak dapat juga. Pergi lagi ke sana, mereka tebarkan lagi, nggak dapat juga. Dan herannya saat itu mereka tidak dapat sama sekali dikatakan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi dengan kata lain, ikan-ikan kecil juga nggak dapat apa-apa. Entah cumi, entah mungkin teri, sama sekali nggak ada yang nyangkut dari jala mereka. Saudara bayangkan, mereka adalah nelayan yang handal, yang berpengalaman. Mungkin karena mereka tinggal di tepi danau, mereka sudah terbiasa untuk menangkap ikan dari kecil. Mungkin sudah dilatih oleh orang tuanya dan mereka menjadi seorang nelayan yang sangat berpengalaman sekali. Dan usia mereka bukan usia kanak-kanak. Dengan kata lain, mereka sudah cukup makan asam dan garam dalam pengalaman mereka untuk menangkap ikan. Tetapi kali itu mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Seperti kejadian sama seperti tiga setengah tahun yang lalu sebelum mereka bertemu dengan Yesus, mereka semalam-malaman mereka juga tidak mendapatkan ikan. Nah, saudara bisa bayangkan kalau seorang nelayan yang berpengalaman pasti akan penasaran sekali. Apalagi setelah dengan katanya pensiun selama 3,5 tahun karena mereka ikut Yesus. Ada satu rasa penasaran, kok aku nggak bisa ya? Kenapa nggak dapat ya? Kemampuanku yang dulu kemana ya? Mungkin mereka akan coba lagi ke sebelah sana. Coba kita cari di ujung sebelah sana. Mereka coba lagi ke sana, coba lagi ke sebelah sana. Dan mereka tidak mendapatkan hasil sama sekali. Jadi kita bisa dapatkan kesimpulan bahwa mereka adalah sedang berada dalam keadaan putus asa, kesal, kecewa. Mereka juga bertanya-tanya, apa skill aku ini hilang dan bagaimana aku bisa menghidupi kehidupan selanjutnya dan bagaimana kok skill aku ini hilang. Dan ada rasa penasaran di dalam kehidupan mereka. Dikatakan mereka tidak menangkap apa-apa. Seringkali kita sudah berusaha dengan dengan sekuat tenaga, dengan sekeras mungkin. Kita mungkin pergi ke sana berusaha, tidak bisa melakukan dengan cara ini, tidak bisa. Dicoba lagi, gagal. Kesana gagal, kesini gagal, kemana-mana gagal. Rasanya bagaimana ini Tuhan? Tuhan, kami tidak punya apa-apa. Akhir bulan sudah mendekati Tuhan. Belum bayar uang sekolah anak-anak, belum bayar kontrakan, belum lagi tagihan-tagihan yang lain. Bagaimana kami bisa hidup dengan cara demikian? Apa yang sudah saya rencanakan, apa yang sudah saya cita-citakan, ternyata gagal berantakan. Apa yang harus saya lakukan? Dan seringkali kita menghadapi keadaan demikian, tidak mendapat apa-apa alias kosong. Saudara sudah berusaha sekeras tenaga, sekuat tenaga, tapi tidak berhasil. Sama seperti murid-murid ini. Dari 7 orang murid, ada 5 yang ada namanya. Ada 2 yang gak ada namanya. Mungkin 2 orang itu anggaplah namanya, 1 saya dan 1 lagi mewakili saudara-saudara. Ada saudara di sana yang sedang berusaha menangkap ikan sepanjang malam dan tidak mendapati apa-apa. Ada rasa kecewa, putus asa, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Mereka sepanjang malam mereka menangkap ikan. Mungkin dimulai dari jam 6 sore, kita nggak tahu ya. Dan terus sampai jam 6 pagi dan sampai menjelang siang, mungkin sekitar jam 8 atau jam 9. Lantas kemudian ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Wah, ini luar biasa sekali. Kenapa Yesus berdiri di pantai? Kenapa Yesus nggak duduk? Atau ya nungguin aja murid-muridnya sampai muridnya datang, nyampe murid-murid yang mencari Yesus. Tapi Yesus berdiri di pantai. Artinya Yesus sangat sigap sekali, siap untuk menerima murid-muridnya, menantikan murid-muridnya, dan dia berdiri di tepi pantai. Allah kita adalah Allah yang menunggu. Allah yang mencari. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, siapa yang mencari manusia? Adakah manusia yang mencari Allah? Tidak. Allah yang mencari manusia. Allah yang menghampiri Adam dan Hawa. Allah tahu, saudara,
Allah tahu kegagalanmu, Allah tahu kesusahanmu, Allah tahu apa yang menjadi pergumulanmu, dan saat ini Ia sedang berdiri di depan saudara. Yesus berdiri di tepi pantai menantikan murid-muridnya untuk datang. Dan Dia siap untuk menolong murid-muridnya. Tetapi dikatakan, tetapi murid-muridnya tidak tahu itu adalah Yesus. Menariknya, hari mulai siang dan mereka tidak bisa mengenali bahwa itu adalah Yesus. Kalau hari masih gelap, masih bisa kita maklumi, masih jam 5 pagi atau hari masih menjelang fajar, belum terlalu nampak, mungkin samar-samar. Karena Yesus pakai jubah, mungkin mukanya ditutup dengan kain, bisa saja tidak terlalu jelas. Tetapi dikatakan hari mulai siang. Sudah sangat jelas sekali, tetapi mereka tidak mengenali itu Yesus. Seringkali Yesus berdiri di depan kita. Kita tidak mengenali bahwa itu Yesus. Kita tidak mengenali bahwa ada satu sosok pribadi dekat dengan kita, di dalam hidup kita, bersedia, siap untuk menolong kita, tapi kita tidak kenali kehadirannya. Kita tidak kenali keberadaannya. Terkadang pada saat kita datang ibadah, kita sibuk dengan pikiran kita. Setelah ini saya mau kemana ya? Mau makan di mana? Dan terus kemudian kita berkecamuk dalam pikiran, apa yang ingin saya lakukan sepanjang hari Minggu ini. Sehingga kita tidak menyadari dan kita tidak mengenali bahwa Yesus sedang berdiri, Yesus sedang berbicara, Yesus sedang berkhotbah kepada saudara, sedang menyampaikan satu pesan kepada saudara-saudara sekalian, tetapi kita tidak mengenalinya. Ya, biarlah pada pagi hari ini, saat saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara tahu bahwa Yesus saat ini sedang berdiri di depan saudara, menantikan saudara. Dan terus kemudian, ayat kelima, kata Yesus kepada mereka. Kalau tadi mereka tidak mengenali penampakannya, tidak mengenali wajahnya, kali ini Yesus bersuara. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Harusnya setelah Yesus berbicara, murid-muridnya mengenalinya. Bukankah selama 3,5 tahun mereka berjalan bersama-sama? Harusnya setiap hari berjalan bersama-sama pasti mengenalinya. Saudara berteman dengan seseorang selama lebih dari 3 tahun. Pada saat orang tersebut telepon, saudara belum melihat mungkin nomornya, saudara dengar suaranya, pasti saudara mengenalinya. Karena setiap hari bisa bertemu, setiap hari berbicara. Paling tidak setelah berteman selama sekian tahun, 3 tahun, bersama-sama setiap hari bersama-sama, enggak mungkin kalau tidak mengenalinya. Betul? Mungkin kita sekarang susah menemukan teman yang bisa berjalan bersama-sama 3 tahun. Katakanlah saudara pernah kita SMP, SMA selama 3 tahun. Kita bersama-sama dengan teman kita dari pagi sampai siang, sekolah bersama-sama. Pada saat dia berteriak memanggil kita, kita tahu ini suaranya siapa. Itu kita cuma separuh hari saja, setiap hari. Dan murid-muridnya berjalan bersama-sama dengan Yesus all the time, setiap saat. Harusnya mereka mendengar suara Yesus. Apakah suara Yesus berubah sebelum disalibkan dan setelah dia bangkit itu berubah? Kita tidak tahu. Tetapi setidak-tidaknya setelah Yesus bangkit, Yesus pernah bertemu dengan murid-muridnya ini kedua kalinya. Yang pertama tanpa Thomas, yang kedua dengan Thomas. Setidak-tidaknya pada waktu Yesus berbicara, mereka harusnya mendengar suara Yesus, mengenali intonasinya, tekanannya, gaya bahasanya. Mereka harusnya mengenali. Tetapi sayang, mereka tetap belum mengenali bahwa itu adalah suara Yesus. Sampai Yesus membuktikan dengan kuasanya, baru pikiran mereka terbuka. Dan di sini Yesus berdiri di tepi pantai, mereka tidak mengenali sosok Yesus. Yesus berbicara, mereka juga tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus. Dan respon mereka berkata, pada waktu Yesus bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Yesus berbicara kepada mereka. Pada saat Yesus berbicara saat ini, jangan kita tidak mengenali suaranya. Firman Tuhan berkata, "Domba-dombaku mengenal suara gembalanya." Mengenal suaraku, kata Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah gembalamu, maka saudara harusnya mengenal ini adalah suara Yesus yang sedang berbicara kepada saya
domba-dombanya. Saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian berada dalam keputusasaan, berada dalam keterpurukan dalam kehidupan, berada dalam goncangan iman, berada dalam kesulitan dalam pekerjaan, berada dalam kebosanan, kekecewaan, putus asa, entah apa saja yang saat ini yang saudara alami saat ini. Saudara sudah berusaha sekuat tenaga tetapi tidak berhasil. Ada Yesus di depan kita. Ada Yesus yang saat ini sedang berbicara melalui firman-Nya. Dan Yesus berbicara dengan berbagai macam cara. Dia bisa berbicara melalui firman-Nya, firman yang tertulis ini. Dia bisa berbicara melalui saya yang saat ini menyampaikan firman-Nya, firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian. Yesus juga bisa berbicara melalui renungan-renungan, melalui lagu-lagu rohani, melalui situasi alam sekitar kita. Yesus bisa berbicara, sedang berkomunikasi kepada saudara dan saya. Karena itu kita harus meresponi. Dan kalau kita lihat, menarik sekali pertanyaannya Tuhan Yesus. Yesus berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu memiliki atau mempunyai lauk pauk?" Kenapa Yesus mengatakan, "Kamu punya lauk pauk nggak?" Kenapa Yesus nggak tanya, "Hei, kamu dapat ikan nggak?" Yang pantasnya gitu kan. Tapi kok Yesus, "Kamu dapat lauk pauk nggak?" Dengan kata lain, kamu dapat sesuatu yang bisa dimakan nggak saat ini? Atau kalau dalam terjemahan yang lain, apakah kamu menangkap sesuatu yang untuk kita makan breakfast saat ini, untuk sarapan saat ini? Ya, dengan kata lain, makanan yang sudah siap saji, kamu dapat sesuatu nggak? Lauk pauk tersebut, ya, untuk kita bisa sarapan. Yesus tidak menanyakan apakah kamu dapat menangkap ikan, berapa banyak ikan yang kamu tangkap hari ini, tetapi dia tanya, adakah padamu makanan? Langsung kepada pokok pembicaraannya. Dan terus mereka menjawab, tidak ada Tuhan. Satu jawaban yang jujur. Pada saat Yesus bertanya, kita perlu jujur. Kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kita perlu terbuka di hadapan Tuhan. Kita perlu berkata dengan jujur kepada Tuhan, "Tuhan, aku tidak sanggup saat ini. Aku mau, tapi aku tidak sanggup. Aku percaya Engkau Tuhan sanggup, tetapi saat ini aku tidak percaya bahwa ini bisa terjadi dalam hidupku." Kita harus jujur terhadap kita kepada Tuhan. Tuhan, aku belum bisa mengampuni dia. Aku terlalu sakit hati Tuhan dengan dia. Aku belum bisa memaafkan dia. Tuhan, aku belum bisa terima kenyataan ini. Aku gak bisa Tuhan terima kenyataan. Tuhan, tolong aku untuk bisa menerima kenyataan ini. Kita perlu berkata jujur di hadapan Tuhan. Dan bagi Tuhan tidak masalah. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk menguatkan, untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Dan terus kemudian kita lanjutkan di ayat berikutnya. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Maka kamu akan memperoleh." Luar biasa sekali. Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Maka kamu akan memperoleh." Pasti, nggak mungkin. Semoga ada di sana. Enggak, Tuhan Yesus bilang, kamu akan memperolehnya kalau kamu tebarkan jala di sebelah kanan. Ada arahan yang jelas. Tuhan, gimana kalau saya tebarkan sebelah kiri? Nggak bakal dapat. Kenapa? Karena perintah Tuhan Yesus adalah di sebelah kanan. Gimana kalau saya tebarkan di depan? Nggak dapat. Di belakang? Nggak dapat. Harus ngikuti petunjuknya Tuhan. Tuhan bilang, kamu akan atau kamu dapat memperoleh, maka akan kamu perolehnya. Kemungkinan besar setelah mereka sepanjang malam mereka tidak mendapati ikan, dan terus kemudian jalannya saya yakin mereka sudah mengemas-kemasnya, sudah taruh di dalam perahu. Mereka sudah siap dan kondisinya saat itu sedang menuju pantai. Nah, menurut saudara, kira-kira jarak antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di sana kira-kira berapa jauh? Adakah 1 kilometer? Jaraknya Yesus sama murid-muridnya? Saya rasa tidak mungkin ya. Kenapa? Karena ini Yesus bisa bercakap-cakap dengan murid-muridnya dengan sangat, artinya tidak teriak, tidak pakai toa, dan tidak teriak kencang, "Hei," atau "Anak-anak, adakah lauk padamu?" Tidak demikian. Apakah 500 meter? Saya rasa 500 meter masih terlalu jauh ya. Ya mungkin sekitar 100 meter.
atau 150 atau 200 meter lah paling jauh, di mana masih bisa bercakap-cakap antara Yesus dengan murid-muridnya tanpa perlu berteriak sekuat tenaga. Saya yakin keduanya ini, percakapan ini tidak berteriak sekeras-kerasnya karena jarak yang cukup jauh. Mungkin jaraknya cukup dekat. Katakanlah misalnya 100 meter. Mana mungkin ada ikan di tepi pantai yang banyak, dalam jumlah yang banyak, yang dangkal. Gak akan mungkin. Dan udah gitu hari itu sudah menjelang siang. Gak mungkin menangkap ikan tuh gak ada teorinya siang hari. Adanya juga sore itu sampai malam hari, di mana ikan-ikan bermunculan kepada permukaan. Disitulah saat yang tepat untuk menangkap ikan, karena ikan sedang muncul dalam permukaan. Tapi pada saat siang hari, ikan-ikan semua masuk ke dalam. Karena matahari sudah terang, gak perlu dia pencahayaan lagi, dan ikan-ikan masuk ke dalam. Dan kalau saudara mau menangkap ikan siang hari, saudara harus pakai jala yang dalam sekali ya, atau yang mungkin bisa melemparkannya sampai kedalaman sekian puluh meter, itu baru bisa. Tetapi sangatlah tidak mungkin untuk mendapatkan ikan dalam kondisi yang dangkal siang hari dan mendapatkan ikan yang besar. Dan lantas kemudian, lalu mereka menebarkannya. Mereka mentaatinya. Taat adalah kunci berkat. Yang diperintahkan Yesus hampir rata-rata tidak mungkin. Secara logika, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ini mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka tahu cara menangkap ikan. Teori-teorinya sangat tahu. Prakteknya juga sangat tahu. Yesus suruh menebarkan jala di sebelah kanan. Siang hari, keadaan dangkal, bagaimana mungkin? Tetapi secara otomatis saja mereka meresponinya. Pada saat mereka meresponinya, terjadi mujizat. Kalau kita ikut Tuhan, kita nggak bisa pakai akal-akalan atau terlalu banyak pakai logika. Kalau saya ikut Tuhan kayak gini, gimana Tuhan? Apa yang saya dapatkan? Contohnya kalau misalkan saudara memberi persembahan, mungkin persepuluhan, Tuhan sejumlah ini saja saya nggak cukup. Apalagi kalau saya dipotong dengan persepuluhan, 100% aja nggak cukup. Bagaimana mungkin 90% itu saya bisa cukup? Nggak akan mungkin Tuhan. Tetapi saat kita melemparkan jala kita ke sebelah kanan, keadaan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Itulah luar biasanya Tuhan kita. Dan peristiwa ini bagi saya ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dikatakan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Ikannya itu bukan sedikit, banyak, dan mereka tidak sanggup menariknya. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan tidak tanggung-tanggung, tidak sedikit-sedikit, tapi banyak sampai tidak bisa menariknya, sampai berkelimpahan, sampai berkata stop Tuhan, sudah cukup Tuhan. Karena kenapa? Karena saking tidak bisa menampungnya. Bukankah firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi, satu takaran yang padat yang digoncang-goncangkan dan terus meluap sampai keluar. Kalau Tuhan ingin memberi, kalau Tuhan ingin memberkati kita, itu bisa sampai padat, melimpah, bahkan keluar lebih daripada cukup. Dan ini Tuhan buktikan. Mereka menebarkan jala dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Kenapa? Karena saking banyaknya ikan tersebut, saking banyaknya berkat yang Tuhan berikan, kita tidak sanggup lagi, tidak cukup kuat lagi untuk menariknya atau membawanya kembali. Kenapa? Karena Tuhan memberinya dengan sangat berkelimpahan. Kita lompat ke ayat 8 ya. Enggak usah, ayat 7 saja. Maka murid yang dikasih Yesus yaitu Yohanes berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Setelah mereka melihat mujizat tersebut, baru mereka ingat kembali 3,5 tahun yang lalu kita pernah mengalami kejadian yang sama seperti ini, mendapatkan ikan. Pada saat kita menebarkan jala juga ke situasinya mirip, tempatnya juga mirip, lokasinya juga tidak berjauhan ya, mirip-mirip, semuanya mirip. Berarti ini siapa ya orang yang melakukan tersebut? Dan Yohanes baru menyadari itu Tuhan. Padahal Yesus sudah berdiri dari tadi di sana, dia sudah berbicara, dan baru pada saat mereka melihat perbuatan tangannya, baru mereka menyadari ini adalah Tuhan.
Ini adalah tangan Tuhan. Ini adalah pertolongan Tuhan. Kalau bukan tangan Tuhan, saya tidak mungkin bisa berhasil. Kalau bukan ini tangan Tuhan, tidak mungkin proyek ini bisa berhasil. Kalau bukan campur tangan Tuhan, tidak mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan dalam situasi saat ini. Kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin anak saya diterima di sekolah ini. Kalau bukan tangan Tuhan, tidak mungkin saya bisa disembuhkan seperti saat ini. Ini Tuhan, ini tangan Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaian sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saking antusiasnya Petrus berenang ke tepi pantai. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Ya, tidak jauh dari darat. Berapa? Hanya kira-kira 200 hasta saja. 200 hasta kira-kira berapa meter? 1 meter berapa hasta? Saudara bisa kalikan, kalau nggak salah 1 meter itu 1 hasta itu sebesar ini ya. Mungkin 30 cm ya, seperti itu. Ya, kalau 200 kira-kira saudara bisa kalikan. Jadi nggak lebih dari 100 meter ya. Mungkin kurang dari 150 meter jarak antara Yesus dengan murid-muridnya. Itu mereka bisa dapat ikan. Dan kita lihat ikan seperti apa ya. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya itu ada ikan dan roti. Mereka sampai di darat. Waktu mereka sampai di darat, mereka surprise, kaget. Karena di sana ada api dan arang. Dan gak hanya ada api dan arang, dikatakan ada ikan dan roti. Untuk siapa yang masak? Ikannya ikan yang mana? Apakah ikan yang baru mereka dapat? Bukan. Ikan spesial. Lantas siapa yang masak? 7 muridnya lagi menangkap ikan. Gak ada siapa-siapa di pantai kecuali Yesus sendiri. Yesuslah yang masak. Yesus membuat breakfast buat murid-muridnya. Yesus membuat sarapan buat murid-muridnya. Saudara kebayang gak? Yesus yang dia memakai pakaian kemuliaan, dia baru saja dibangkitkan, dia mengenakan. Dengan kata lain, waktu Yesus menjelma menjadi manusia, keilahiannya dia tanggalkan, dia tergantung sepenuhnya kepada kehendak Bapa di surga dan urapan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan setelah dia balik kembali kepada Allah, setelah dia dibangkitkan, maka dia mengenakan tubuh yang sempurna saat ini. Dengan kata lain, kok Yesus dengan atribut ilahinya, Yesus mau ya mengerjakan pekerjaan yang sepele, bakar ikan, nyalahin ikan, dan terus masak buat murid-muridnya. Gak kebayang. Dengan kata lain, lagi sibuk-sibuknya kok sempet ya. Jadi saudara bisa bayangkan misalnya ada presiden, katakanlah mungkin presiden Indonesia kita Jokowi mau bikin nasi goreng buat saudara gitu kan. Loh siapa kamu gitu kan? Kenapa nggak aku suruh ajudanku aja atau apa? Dia yang bikin, dia yang masak. Untuk apa? Untuk menyediakan murid-muridnya. Yesus tahu. Murid-muridnya capek, sepanjang malam nggak dapat apa-apa. Kecewa, kedinginan pasti kedingin karena semalam-malaman mereka tidak dapat ikan. Ada rasa kecewa, lelah pasti lelah, lapar pasti lapar karena mereka tidak tidur semalaman. Saudara yang bekerja sampai malam atau tidur sampai jam 2, jam 3. Pada saat mungkin saudara sedang mengerjakan tugas ya. Kalau misalnya orang-orang yang kuliah di arsitek atau pada saat mereka menggambar, biasa menggambar malam. Jam 2 pagi biasa lapar, sudah lapar cari Indomie, kopi, terus mungkin beli nasi goreng di pinggir jalan karena lapar. Murid-muridnya sepanjang malam dan mereka tidak duduk. Mereka berusaha keras, pasti tenaga mereka dikeluarkan dan mereka sangat lapar sekali. Kondisi yang sangat lapar. Dan Yesus tahu. Yesus sediakan ikan. Yesus sediakan roti. Rotinya dari mana? Yesus yang mengadakan. Tidak susah bagi Yesus. Dia bisa membelah dari 5 ketul roti menjadi roti yang banyak. Dia bisa. Ikan juga dia bisa memultiplikasikan. Jadi kita nggak perlu tanya ikannya ini dari mana. 5 roti 2 ikan saja bisa dilipat gandakan memberi makan 5.000 orang laki-laki. Apalah artinya untuk memberi makan 7 orang itu. Ada ikan dan ada roti.
dan semuanya sudah tersedia untuk mereka menikmati hidangan. Gurunya yang masak, Yesus yang masak, Allah semesta alam yang memasak untuk murid-muridnya. Sudah bisa bayangkan Allah kita, Allah yang luar biasa sekali. Betapa sayangnya Yesus kepada murid-murid. Ini 7-7-nya pernah meninggalkan dia. Yang satu mengkhianati dia, yang satu menyangkal dia sampai 3 kali. Yang lainnya juga pada waktu di Taman Getsemani lari semua ketakutan. Tidak ada yang bersama-sama dengan Yesus saat penangkapan di Taman Getsemani. Pada waktu Yesus disalibkan hanya ada Yohanes saja di sana. Yang lainnya tidak ada. Tetapi Yesus mengasihi mereka. Yesus memasak untuk murid-muridnya. Yesus menyediakan hidangan untuk saudara dan saya. Yesus tahu saudara penat. Yesus tahu saudara lelah. Yesus tahu saudara kedinginan. Yesus tahu saudara membutuhkan kehangatan. Dia siapkan api unggun. Dia siapkan ikan. Dia siapkan roti untuk saudara dapat menikmatinya. Allah selalu menyediakan yang kita butuhkan. Allah sediakan roti dari surga setiap hari untuk saudara mengambilnya. Untuk saudara memakannya supaya saudara kuat berjalan di dalam dunia ini. Supaya saudara tangguh, supaya saudara tidak kedinginan, supaya saudara tidak kelaparan. Allah sediakan melalui firman yang tertulis ini, roti kehidupan. Pada waktu pagi, Yesus menyediakan sarapan. Sarapanlah dengan Yesus. Breakfast with Jesus. Makan pagi bersama-sama dengan Yesus. Saat teduh bersama-sama dengan Yesus. Sebelum melakukan sesuatu, saat teduh dengan Dia. Datang kepada Dia. Berbicara kepada Dia. Ada Dia di tepi pantai. Ada Dia di depan saudara dan Dia mau berbicara. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghala jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. Ikan yang ditangkap di permukaan itu bukan ikan cerek, bukan ikan teri, bukan ikan kecil. Tapi dikatakan ikan-ikan besar. Besarnya sebesar apa ya nggak tahu, mungkin sebesar tangan kita, ya sebesar paha bisa saja. Ikannya ikan besar. Saat Tuhan memberkati saudara, Tuhan tidak memberkati ikan teri, Tuhan tidak memberkati ikan cerek, Tuhan tidak memberkati ikan-ikan kecil, atau mungkin sampah-sampah kerang-kerang mungkinlah, atau mungkin cumi-cumi atau ubur-ubur, tidak. Tapi Tuhan berikan ikan-ikan besar. Luar biasa. Allah kita selalu memberikan yang terbaik. The best buat anak-anaknya. 153 ekor banyaknya. Dan murid-muridnya menghitungnya. Dihitung. 153 ekor. Mereka bisa menghitungnya. Kenapa? Karena besar. Kalau ikan teri, saudara mau itu juga ngapain? Capek ngitung ikan teri, betul? Saudara paling ya satu skop, mungkin satu skop, satu kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng, hitungannya seperti itu aja. Kalau ikan teri, hitung satu-satu nggak mungkin lah. Ikannya besar, jadi gampang menghitungnya. Jumlahnya bisa terdata. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Berkat Tuhan yang Tuhan berikan itu besar. Jangan sampai jalannya itu koyak. Waktu perjumpaan pertama kali mereka dengan Yesus, mereka menangkap ikan dan jalannya koyak. Tuhan Yesus memberikan berkat yang sangat berlimpah. Tetapi saking limpahnya, jalannya itu koyak. Ikannya keluar lagi. Udah dapat berkat, berkatnya keluar lagi. Dengan kata lain, saudara dapat berkat tapi bocor. Kantongnya bocor, hilang, gak ada berbekas. Karena mungkin kelalaian, karena mungkin kurang pandai menjaga berkat Tuhan, terlalu ceroboh, kurang berhati-hati, terlalu greedy, terlalu rakus, ingin investasi sana, investasi sini, ternyata ditipu di sana, ditipu di sini, habis ludes. Tapi setelah sekian tahun, murid-muridnya belajar, dan kali ini jala ini tidak koyak. Kalau Tuhan memberkati saudara sekalian, jangan sampai
berkat itu koyak, habis, keluar lagi. Tapi biar kita tetap jaga. Kita minta sama Tuhan, Tuhan minta hikmat Tuhan. Bagaimana saya untuk mengelola berkat Tuhan seperti ini. Salomo, dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang kaya raya. Dan Salomo minta sama Tuhan, Tuhan beri aku hikmat untuk mengatur bangsamu ini. Dan Tuhan kasih ke Salomo hikmat untuk bisa mengatur kerajaannya. Dan akhirnya berkat Tuhan sangat luar biasa sekali. Dan Salomo bisa mengatur semuanya dengan baik, dengan hikmat daripada Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa kemudian dikatakan, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tuhan menawarkan sarapan untuk saudara dan saya. Dan dia berkata, mari sarapan dengan aku. Waktu Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia makan malam bersama-sama dengan muridnya. Kali ini Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya makan pagi, sarapan dengan dia. Adalah berbicara tentang keintiman, kedekatan. Hari ini pesan firman Tuhan adalah Tuhan ingin makan dengan saudara. Tuhan ingin sarapan dengan saudara. Apakah saudara mau menyediakan waktumu untuk dia? Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang saat ini baru saja mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami tahu ada setiap pergumulan dalam hidup mereka. Tuhan, ada pada saat kami berusaha keras Tuhan, kami tidak bisa mendapatkan apa-apa, tidak menangkap apa-apa Tuhan. Mungkin karena kami ceroboh, mungkin karena kami terlalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, dalam keadaan tidak berdaya saat ini, dalam keadaan kedinginan, kelaparan, keletihan, kelelahan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Celikan mata kami Tuhan pada saat Tuhan berdiri di depan kami. Bukakan telinga rohani kami Tuhan pada saat Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Sehingga kami tidak melewatkan masa-masa yang momen-momen yang luar biasa Tuhan. Saat Engkau ada di depan kami. Tuhan Yesus berbicara kepada setiap umat-Mu saat ini. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan berkat yang luar biasa, ikan yang besar-besar Tuhan kepada murid-muridnya Tuhan. Bahkan sampai jala mereka pun tidak koyak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, biarlah ajar kami Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan Tuhan tidak lolos begitu saja, tidak habis begitu saja Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat menghargai setiap berkat dari Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau selalu memberi yang terbaik untuk kami sekali. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu saat ini Tuhan. Berikan kekuatan hari demi hari Tuhan untuk kami melakukan kegiatan kami Tuhan. Dengan berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.